Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sumarna, saya dari UPB JJ Jakarta, yaitu di mana juga saya di sini mengerjakan tugas 2 dengan mata pelajaran apa nih? Atau nama mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana kode mata kuliahnya itu STSI 4204. Ini tugas 2 ya. Di mana di tugas ini gunakan untuk informasi berikut nih. Di sini juga sudah tersedia juga link download data Excel-nya, dan juga ini aku kalau kita melakukan disuruh install ini, download paketnya, lalu kita menjawab soal-soal ini. Oke, lanjut ya. Yang pertama, kita melakukan instalasi ini dulu. Balik ke RStudio-nya. RStudio. Ini saya sudah melakukan instalasi nih, dan di bawah sudah selesai ya. Buat teman-teman juga, pastikan juga kalian itu untuk menginstal itu AirTools 45, itu penting banget buat tugas ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian yang soal yang A. Kita memuat data dulu untuk yang Excel-nya itu. Ini skripnya. Oke, buat teman-teman. Jadi di sini itu ada baris install package ya. Ini pertama kita penjelasan pertama dulu. Ini install package. Install package ini library itu untuk digunakan untuk menginstal paket yang diperlukan. Nih, paket-paket diperlukan, dan juga library untuk manggil paket yang sudah terinstall agar fungsinya itu bisa digunakan dalam sesi R ini. Oke, memuat data. Lalu kita memuat data ini, data RDLX Excel, di mana untuk membaca file Excel, dan juga ini tempat kalian membuat project dan foldernya. Saya membuat folder ini di laptop saya itu di bagian D, tugas UT dan tugas 2R. Setelah ini yang kita download nih di Google Drive ataupun di Excel yang ada di learning-nya. Oke. Lanjut di mana ini tadi red atau skip 1, dan opsi skip 1 ini digunakan supaya baris pertama mungkin berisi judul atau meta data dilewati. Data yang dibaca itu yaitu data, dan memberi nama kolom, data, pendapatan ID, pendapatan kebahagiaan. Nih sudah ada penjelasannya, beri nama kolom, dan juga mengganti nama kolom agar lebih mudah dipanggil dan dimengerti. Data kebahagiaannya ini itu memastikan bahwa kolom kebahagiaan dan pendapatan adalah numerik ya. Kita merubah ke numerik, dan sehingga bisa dilakukan operasi statistik visualisasi yang tepat. Oke, lanjut, ini kita jalankan terlebih dahulu. Sekali lagi teman-teman, biasanya errornya itu terletak pada di bagian datanya ini. Oke, lanjut, ini sudah kita jalankan. Kita langsung menjawab soal yang pertama ya, yang A, gunakan histogram. Oke, balik ke studio. Lanjut. Sekali lagi saya sudah melakukan atau pencatatan skrip ini supaya lebih mudah dan tidak ada error kembali. Kita histogram. Pastikan juga buat teman-teman dan juga saya, ini untuk mengingatkan saja, untuk menjalankan ggplot ini kita membutuhkan menginstal itu library ggplot ya, dan juga library-nya. Nah, ini skripnya nih. Kita melakukan library ggplot dan juga library ggpbr. Kita jalankan dulu dua ini supaya bisa menjalankan yang bawahnya, oke? Dan keluar hasilnya. Ini merupakan hasilnya histogram variabel kebahagiaan, di mana judulnya ini di titel histogram kebahagiaan, frekuensi, dan kebahagiaannya nih ya. Dimana jika saya jelaskan sedikit, ggplot data ini mulai grafik data nih, dan mengatur variabel kebahagiaan sumbu X, dan juga histogram ini geom menginstruksikan pembuatan histogram dengan 10 batang warna isi biru dan garis tepi hitam, dan titel ini histogram variabel kebahagiaan serta YLab ini memberikan label pada sumbu X dan Y untuk memudahkan presentasi. Jadi kalau histogram ini gunakan untuk melihat sebaran frekuensi nilai kebahagiaan, dan juga sehingga
bisa diketahui pola distribusi datanya. Misalnya itu apakah normal ataupun ada bias tertentu. Nah, pemeriksaan distribusi ini penting sebelum melakukan analisis statistik lanjutan seperti regresi. Dan juga kode ini juga cara dasar untuk efektif menggunakan ggplot2 ya. Nih, ggplot2 dan untuk visualisasi data numerik. Oke, ini sudah keluar juga hasilnya. Lanjut kita soal ke yang nomor 2 atau yang B. Gunakan scatter plot. Balik ke studio. RStudio. Nah, ini scriptnya. Scatter plot. Kita jelaskan sedikit ya. Scatter plot ini ggplot data. ggplot data AS. Menetapkan data dan variabel yang akan diplot dengan pendapatan sebagai sumbu X dan Y atau X pendapatan dengan kebahagiaan. Beyond pointnya ini masuk lagi memplot titik data yang menunjukkan pasangan nilai pendapatan dan kebahagiaan dari setiap observasi. Jika titel ini sebagai judul lagi, X dan Y sumbu X dan Y, mudah dimengerti. Oke, kita jalankan ya. Nah, ini merupakan hasilnya scatter plot. Ini kebahagiaan dan ini pendapatan dikalikan 10. Oke, lanjut. Balik ke soal. B udah, kita cek lakukan regresi linear. Studio. Regresi linear. Seperti ini. Nah, apabila kalau misalkan kita jelaskan ini, artinya itu model regresi linear sederhana dengan variabel dependen terkait atau kebahagiaan dan juga variabel independen atau bebas adalah pendapatan dan data diambil dari data frame data dan fungsi ini nih yaitu fungsi di R untuk membangun model regresi linear. Hasil model disimpan di variabel model. Dan fungsi summary model ini menampilkan ringkasan dari hasil regresi yang memuat coefficient regresi, statistik godness, dan informasi tentang residual yang digunakan untuk diagnosis model. Oke, ini kita jalankan ya. Nah, ini hasilnya di sini. Oke, lanjut. Kita balik ke soal nomor 4. Yang D. Gunakan plot nama variabel. Versi kalian. Balik lagi ke R. Ini scriptnya. Nah, di sini itu ada R. Di sini itu plot diagnosis ya. Jadi ada penting untuk mengevaluasi asumsi dalam analisis regresi linear yaitu residual versus fitted, normal key plot, scale location, dan residual versus leverage. Nah, ini kita antar dulu. Nah, ini hasilnya residual versus fitted. Residual kalau dijelaskan itu memeriksa apakah varian residual konstan atau homoskedastisitas atau titik residual harusnya tersebar secara acak dan juga tanpa pola tertentu dan sekitar garis horizontal 0. Pola yang muncul juga menandakan itu adanya heteroskedasitas atau hubungan non-linear yang belum terdeteksi. Oke. Lanjut.
Kita enter lagi. Nah, ini hasil grafik yang Kiki residual. Kiki residual ini grafik yang menguji apakah residual berdistribusi normal jika titik-titik berdasarkan di sekitar garis diagonal asumsi normal terpenuhi. Nah, penyimpangan besar dari garis juga bisa menunjukkan data residual tidak normal. Lanjut, kita enter. Nah, ini scale location, memeriksa apakah varian residual sama di seluruh rentang fitted value dan juga titik harus tersebar merata secara horizontal. Pola meningkat atau menurun menunjukkan heteroskedasitisitas. Lanjut. Nah, masih ada lagi residual versus leverage, di mana ini mengidentifikasi pengaruh observasi tertentu pada model outlander atau leverage points. Titik di luar batas garis putus-putus merah adalah khusus yang berpengaruh secara signifikan yang dapat mengubah hasil model. Udah semua ya. Lanjut kita ke soal yang E ya. Yang E, ini ada banyak nih, ada 4. Visualisasikan hasil regresi. Kita ke Studio. Scriptnya juga. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman untuk mengerjakan soal E ini kita membutuhkan library kembali. Library ggplot, ggpur. Ini saya jelaskan sedikit dulu ya. Di mana kode plotting kita jangan lupa untuk library, lalu ggplot dan geompoint menampilkan titik-titik yang mempresentasikan pasangan atau nilai pendapatan dan kebahagiaan untuk setiap observasi. Jadi memperlihatkan pola kumpulan data secara visual. Nah, garis linear atau geomsmooth. Geomsmooth ini menambahkan garis regresi linear berdasarkan model linear sederhana yang menghubungkan pendapatan dan kebahagiaan. Opsi false ini atau opsi SE sama dengan false. Nih, SE sama dengan false. Itu menghilangkan shading interval kepercayaan sehingga garis tampil jelas dan juga berwarna biru. Saya menggunakan warna biru ya. Lanjut yang ketiga, GGPU-BR. GGPU-BR ini itu untuk menampilkan persamaan matematis garis regresi secara langsung. Di grafik posisi label diatur agar berada di dekat nilai 3 pada sumbu X. Dan posisi maksimum nilai kebahagiaan pada sumbu Y menghindari tumpangan tindih dengan titik data. Judul dan label sumbu, ini judul, giga titel, dan label sumbunya ini 10.000. Pendapatan dikalikan 10.000 dan sumbu Y sebagai kebahagiaan. Ini kita jalankan ya. Kita lupa ini, jalankan ini dulu. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini merupakan hasilnya. Saya menggunakan garis biru ya. Nih. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, titel itu merupakan judulnya regresi linear pendapatan, lalu ini exlabnya pendapatan dikalikan 10.000 dan Y-labnya kebahagiaan. Ini kebahagiaan, ini pendapatan dikalikan 10.000 ya. Oke. Lanjut. Dimana kalau misalkan sudah semua ya. Bentar. Ya, sudah semua ya. Nggak ada. Jadi di mana misalkan kalau misalkan kita simpulkan ya di histogram variabel tadi, yang pertama A itu menunjukkan distribusi nilai kebahagiaan, yang B itu scatter plot hubungan pendapatan kebahagiaan, memperlihatkan pola hubungan antara variabel dan pendapatan dan kebahagiaan, yang C regresi linear itu ini kita simpulkan. Analisis regresi menghasilkan model matematis yang menggambarkan
hubungan linear dengan persamaan. Rumusnya itu Y plus BX, di mana koefisiennya B signifikan secara statistik. Lalu yang D-nya ini diagnosis, yang D-nya ini diagnosis plot, yaitu menunjukkan bahwa asumsi regresi seperti homoskedastisitas dan normalitas residual terpenuhi. Lalu yang E-nya ini sebagai visualisasi hasil regresi dengan garis dan persamaan. Jadi grafika yang menggabungkan titik data, garis regresi linear dalam menampilkan persamaan regresi secara langsung di grafik visualisasi. Dan juga untuk memudahkan interpretasi hasil dan memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi secara keseluruhan analisis ini menyimpulkan ada hubungan linear positif dan signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Oke, gitu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengerjakan tugas 2 ini, apabila ada salah kata ataupun yang menyinggung pihak-pihak tertentu, mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.